Halo, selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi bersama saya Roman Alano. Nah, hari ini kita mau ngebahas soal gimana sih cara membangun sistem trading yang tepat buat kita semua gitu ya sebagai trader. Karena ini juga salah satu hal yang penting yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita bahas gitu, yang mana dalam trading itu kita harus punya sistem yang memang terbaik buat masing-masingnya gitu, buat diri kita sendiri. Nah, gimana sih caranya buat ngebangun atau build your trading system? Nah, trading sendiri buat saya pribadi itu kayak bisnis ya. Jadi ibaratnya ya, trading sendiri pun dari bahasa Inggris yang artinya ya kita berdagang atau perdagangan. Jadi di sini saya akan membahas trading forex gitu. Nah, trading forex itu berprinsip yaitu beli murah dan jual lebih mahal. Selisihnya adalah keuntungan gitu. Jadi beli ataupun jual yaitu kita mencari selisih di situ gitu. Sama kayak berdagang, ada keuntungan yang mau kita ambil dan ada pertukaran di situ. Misalkan kita mau beli barang, kita tukar apa yang kita mau atau barang yang kita mau ini dengan sesuatu yang dihargai gitu ya, atau yang berharga. Sebut saja kita kayak uang lah, atau misalkan zaman dulu ada prinsip barter, kemudian ada juga yang beli pakai koin emas dan lain sebagainya. Nah, trader juga melakukan jual beli dalam waktu yang cenderung singkat gitu, sehingga berpatokan pada pergerakan harga dalam kisaran waktu yang pendek. Bedanya sebagai trader, kita itu bisa bekerja dari mana saja gitu, asalkan terkoneksi dengan jaringan internet gitu yang stabil dan lokasi yang nyaman gitu, sehingga kita bisa berkonsentrasi gitu. Nah, bedanya dengan bisnis-bisnis yang lain ya, sebut saja kayak perdagangan, misalkan kayak dagang nasi goreng, kita perlu apa sih, misalkan kayak gerobak, terus kemudian bahan-bahan buat nasi gorengnya, sewa tempat dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau trading khususnya di forex ya, kita cuman butuh misalkan katakanlah gadget seperti laptop atau notebook atau handphone dan koneksi internet. Jadi kita bisa memulai bisnis kita di dunia trading itu di dalam rumah itu bisa, dan dimanapun itu bisa gitu. Kita juga bisa menjadi bos buat diri kita sendiri gitu, bebas mengatur waktu, kemudian tidak membutuhkan gudang penyimpanan barang dan tidak menyewa kayak karyawan dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah yang membedakan trading dan juga bisnis lainnya gitu. Khususnya trading forex gitu memungkinkan memperoleh keuntungan baik saat kondisi pasar naik ataupun turun. Nah, ini yang menjadi salah satu keunikan dibanding bisnis trading lainnya ya. Kita katakan misalkan trading di saham, kemudian di Bitcoin dan lain sebagainya. Sedangkan di forex ini baik saat pasar naik ataupun turun dan kondisi harga naik ataupun turun, itu kita sama-sama bisa mendapatkan keuntungan gitu. Nah, di sini adalah sisi yang enak gitu dari trading forex sendiri. Dalam memulai bisnis, kita itu harus punya mindset yang namanya bisnis ya, kita mau cari keuntungan gitu. Beda lagi kalau kita misalkan mau sedekah, itu kita tidak mengharapkan balasan atau keuntungan ya. Nah, sedangkan di bisnis ini kita mengharapkan yang namanya profit, cuan, keuntungan gitu. Apa yang kita lakukan ya, kita bisa dapat keuntungan gitu dari yang kita perdagangkan atau yang kita bisniskan. Nah, sebelum itu yang pertama ya, kita harus temukan dulu nih strategi trading dengan kemungkinan profit yang lebih besar. Kayak gimana sih misalnya caranya gitu. Kayak kita mau trading hari ini, di pair apa nih yang lagi bagus atau yang bisa menjanjikan keuntungan pada hari ini. Nah, itu kita harus punya strateginya. Misalnya suatu strategi yang telah dievaluasi gitu. Sebelumnya kita misalkan pernah loss, waktu itu apa sih kesalahannya? Mungkin kita trading pada saat lagi news yang memang mengakibatkan pasar yang bergejolak di luar kendali kita dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi
salah satu yang bahan evaluasi gitu buat kita. Misalnya dari persentase kemungkinan profit dan lossnya berapa, kemudian kalau kita loss juga berapa. Jadi ada risk dan rewardnya gitu yang sebanding dari strategi yang mau kita tentukan, mau yang kita jalankan pada trading kita waktu itu misalkan. Kemudian yang kedua adalah jumlah transaksi untung jauh lebih banyak dari transaksi yang merugi. Nah ini juga salah satu mindset dari kita mau memulai bisnis gitu. Untuk apa kita bisnis tapi kalau kita rugi terus gitu ya, yang gak usah bisnis lagi, tiba-tiba ya udah kita jadinya sedekah dan lain sebagainya. Karena kalau bisnis ya mindsetnya ya kita cari keuntungan gitu, apapun mungkin bakal dihajar gitu, tapi ya kita harus tahu juga gitu yang mana bisnis yang memang benar gitu. Nah perbandingan risk reward juga harus dibatasi, misalkan punya pilihan 1/1 atau 1/2 atau 1/3. Nah itu balik lagi pada diri kita masing-masing, mau kita siap lossnya berapa dan siap terima profitnya berapa. Kemudian semakin besar perbandingan profit terhadap kerugian, maka persentase ke transaksinya itu suksesnya bisa lebih kecil, misalkan 50% kayak gitu. Nah jadi kita harus tahu yang bisa kita terima saat kita mengalami kerugian berapa, dan yang bisa kita ambil ketika kita mendapatkan keuntungan itu sampai berapa targetnya. Jadi harus tahu antara jumlah transaksi di risk and reward kayak gitu. Nah selanjutnya apa sih yang kita harus lakukan sebagai seorang trader? Misalkan kita harus menyukai ya pertama gagasan dalam dunia trading kita itu kayak apa sih. Misalkan Anda menyukai gagasan trading kapan saja yang Anda mau, misalkan kita mau trading waktunya kapan, di jam-jam apa, misalkan kan ada sesi Asia, Eropa, dan Amerika. Nah itu kita mau pilih yang mana sesinya gitu. Kemudian yang kedua yaitu kita harus menyukai analisa teknikal atau fundamental, karena kalau kita mau trading kayak kita juga memulai bisnis juga, itu harus ada apa ya, riset lah atau analisa yang mau kita mulai, misalkan dari secara teknikal di pair apa, kemudian bagaimana teknik yang kita gunakan, dan fundamentalnya yang berpengaruh pada pair tersebut apa sih misal. Nah itu harus kita sukai juga ya, karena misalkan kita tahu teknikal tapi kita juga kurang banget misalnya di fundamental. Nah itu harus seimbang gitu antara teknikal dan juga fundamental, yang mana sebagai pelengkap juga gitu. Kalau secara teknikal udah bagus tapi fundamental berpengaruh misalnya pada saat itu, nah itu juga bisa memicu ibaratnya kerugian kita menjadi lebih besar dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita dapat menghindari risiko dalam trading yang tinggi gitu. Nah di bisnis pasti itu ada yang namanya risiko. Risiko itu nggak bisa kita hindari, tapi bisa kita minimalisir. Kalau misalkan dalam bisnis itu sama juga di trading, kita nggak bisa itu menghindarin kerugian, karena rugi itu udah pasti gitu, dan untung juga pasti. Tapi gimana caranya kita bisa meminimalisir risiko dan memaksimalkan keuntungan yang kita dapat. Jadi kita harus atur strateginya, misalkan risiko yang kita bisa toleransi berapa, kemudian keuntungannya kita targetkan berapa. Dan selanjutnya ya kita juga harus punya dedikasi gitu dan kesabaran yang cukup gitu untuk mengembangkan trading plan dan mengikuti metode yang kita jalankan. Ibaratnya kalau dalam bisnis kita baru mulai sebulan terus kita udah mengalami kerugian atau kita sudah mengalami keuntungan, kemudian kita udah cukup untung ataupun udah cukup rugi, tapi ketika mau mulai lagi ke depannya, nah itu perlu yang namanya konsistensi, dedikasi gitu, dan kesabaran juga. Kita nggak bisa nilai bisnis kita sukses atau tidaknya hanya dalam hitungan waktu tertentu gitu, dan hanya dalam misalkan sekali atau 2 kali percobaan saja. Nah kita harus punya dedikasi yang tinggi buat mengembangkan bisnis itu. Sama juga kayak trading, kalau kita mau sukses besar dalam trading, kita harus punya dedikasi dan
kesabaran gitu buat kita belajar terus evaluasi apa sih yang menjadi kerugian atau apa sih yang membuat kita akhirnya bisa sukses besar dalam trading. Nah itu harus kita pelajari atau kita ngelola gitu, metode apa yang pada saat waktu itu kita lakukan. Nah selanjutnya kita kan mau trading nih, ada pasar yang kita bisa manfaatkan. Maksudnya misalkan di pasar forex itu kita bisa pasar yang berkembang seperti likuiditas, volatilitas, dan average yang tinggi. Nah itu kita bisa memanfaatkan gitu. Misalkan dalam pair XAUUSD, nah itu kan volatilitasnya sangat tinggi, di situ kita bisa manfaatkan gitu. Ketika misalkan dalam time frame H1 di H4 dan lain sebagainya, itu kita bisa mengambil keuntungan di situ. Ketika harga emas lagi tinggi-tingginya, ketika harga emas lagi kencang-kencangnya, itu bisa kita ambil sebagai kesempatan gitu pada saat kita mau trading. Nah, selanjutnya yang harus kita hindari sebagai seorang trader gitu, biasanya sama seperti berbisnis gitu, yang harus kita hindari seperti apa sih kalau dalam sebagai kita seorang trader. Nah misalkan kita berdagang itu dengan uang yang tidak siap jika hilang akibat trading. Nah itu jangan. Trading atau bisnis atau hal-hal yang beresiko tinggi terhadap menyangkut keuangan kita, nah itu kita harus memakai dana yang memang sudah siap. Kalau misalkan terjadi sesuatu kehilangan dan lain sebagainya, itu kita udah siap. Kita harus memakai uang yang memang disiapkan untuk melakukan bisnis tersebut, atau sebut saja misalnya dalam trading kita harus pakai uang dingin, yang mana kalau kita kehilangan uang itu kita masih bisa tetap hidup berjalan gitu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jangan kalau misalnya kita trading kita menggunakan uang misalkan dari pinjaman, nah itu yang akan kita rasakan lebih berat gitu. Kalau misalnya kita kehilangan uang itu, yang mana uang itu dapat pinjam misalkan, terus gimana cara ngembalinya kalau kita mengalami loss. Nah itu jangan. Jadi usahakan modal atau uang yang kita gunakan dalam bisnis itu ya memang uang yang khusus untuk bisnis tersebut atau khusus untuk trading. Jangan pakai misalkan uang yang untuk kita gunakan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan dalam trading forex. Nah ini yang berkaitan juga sama tujuan buat kita memulai bisnis trading. Kita mau bisnis tapi kita nggak tahu apa yang mau kita cari, apa yang mau kita gapai, apa yang mau kita tuju. Nah itu salah besar. Kalau kita mau mulai sesuatu, kita harus tahu apa tujuan kita untuk terjun di dunia tersebut, untuk berbisnis di dunia tersebut. Jangan sampai trading forex tapi karena ikut-ikutan atau karena memang wah kayaknya lagi booming nih, ya udah deh akhirnya kita coba nih. Nah itu jangan pernah kita bermain dengan keuangan kita gitu ya, yang ada nanti malah membuat kerugian yang besar gitu. Walaupun memang yang dipakai uangnya ya sedikit gitu katakanlah, tapi tetap saja kita harus tahu kalau misalkan kita mau trading itu tujuannya apa gitu, dan gimana cara yang benar buat menggapai tujuan dalam trading kita. Jangan sampai kita nggak tahu kita mau trading di forex tapi kita nggak tahu mau ngapain sih gitu. Ya selanjutnya kita tidak dapat menangani ketika Anda salah atau ketika Anda kalah. Jadi misalnya kita udah loss nih, udah loss lebih dari 50%, kita nggak tahu nih, kita nggak bisa nerima kekalahan gitu. Berarti kita nggak bisa terima kalau kita udah loss. Nah itu yang harus dihindari juga gitu. Kita harus siap, yang namanya di dunia bisnis, yang namanya di dunia trading itu high risk ya high return gitu. Kalau misalnya kita mau mendapatkan return yang lebih besar atau keuntungan yang lebih besar, kita juga harus sudah tahu resiko yang bakal kita terima seberapa besar, yang bakal nantinya kita kalah selama berapa banyak gitu ya.
Nah, kita harus tahu itu. Jangan sampai ketika kita terjun ke dunia trading tapi kita nggak bisa, ini trading kayak gini. Jadi yang namanya di dunia trading itu nggak ada yang hal kecil, apalagi berkaitan dengan uang kita pribadi gitu ya. Yang namanya kerugian mau 5%, 10%, atau misalkan sampai 80% atau 90% atau 100%, itu tetap saja kerugian gitu. Jadi kita harus tahu gimana kita bisa mengelola kekalahan kita, gimana kita bisa memperbaiki dari kesalahan yang kita lakukan atau dari kerugian yang kita dapatkan. Dan yang keempat adalah kita nggak bisa menghindari yang namanya resiko. Yang sudah tadi saya bilang, resiko itu dalam hal apapun pasti ada. Ibaratnya kayak dua sisi mata uang, ada sisi baik dan ada sisi buruk. Kita nggak bisa, kita siap menerima profit tapi kita nggak siap menerima resiko atau kekalahan yang kita dapatkan. Nah itu jangan sampai itu terjadi ya, karena yang harus dihindari sebagai trader ya, kalau mau untung ya kita harus siap juga menerima kerugian. Begitu juga jangan bisnis gitu, jangan sampai kita gambling terbuai dengan profit yang didapat oleh orang lain misalnya, tapi kita pengen profit gede kayak mereka tapi kita nggak bisa menerima resiko kerugian gitu. Nah itu nggak boleh, karena profit dan keuntungan itu saling berkaitan, saling berdampingan satu sama lain, dan itu tidak bisa dihindari. Kemudian yang terakhir, kita mau trading tapi kita nggak punya waktu, sama aja kita mau bisnis tapi kita nggak ada waktu, ya buat apa gitu. Karena yang namanya bisnis itu harus dicurahkan gitu, harus berdedikasi. Begitu juga trader gitu kan, kayak harus mantau chart, candle dan lain sebagainya, pasar apa nih, kabar apa nih. Nah itu memerlukan waktu ya. Begitupun kayak hal-hal kecil, kayak kita misalkan mau makan, kita misalkan mau buang air tapi kita nggak punya waktu. Nah itu sama aja gitu kan. Yang namanya kita melakukan sesuatu ya pasti kita membutuhkan yang namanya waktu gitu. Nggak mungkin kita cuma sekilas dan lain sebagainya, apalagi berkaitan dengan bisnis gitu. Kita harus punya dedikasi buat meluangkan seluruh waktu kita atau sebagian waktu kita buat memulai bisnis itu dengan baik. Nah ini selanjutnya step by step gitu. Misalnya kita memulai bisnis trading bagi pemula. Yang pertama ya kita harus berani memulai. Kemudian tujuannya kita memulai itu apa sih? Kita harus tahu tujuannya kita saat memulai bisnis atau kita saat memulai trading itu apa tujuannya. Kita harus tahu. Atau misalnya hanya sekedar untungkah, atau yang penting dapat segini, yang penting profit segini. Nah itu kita harus tahu. Kayak misalnya kita mau memulai trading atau mau memulai bisnis ya tujuannya ya pasti untuk kita mendapatkan keuntungan. Yang namanya juga kita berbisnis ya, nggak mungkin kalau kita mau mulai bisnis tapi dengan niat nggak mau untung gitu, nggak ada kan istilahnya. Kalau kita mau memulai bisnis yang pasti yang dicari yang utamanya adalah keuntungan. Nah lalu selanjutnya bagaimana dalam keuntungan itu menghasilkan profit yang secara konsisten. Dan kita harus menerima sebelum profit itu pasti ada kaitannya dengan loss juga gitu. Profit pasti berdampingan dengan lossnya juga. Nah, misalkan kita kalau memulai, kita yang pertama kita harus tahu basic trading kita, kemudian sistem trading yang kita gunakan, dan harus punya mentor. Kita mau mulai trading tapi kita nggak punya dasar-dasar buat mengerti trading. Trading itu apa sih sebenarnya, trading itu kayak gimana sih caranya, dan kita nggak cuman asal buy sell, klik buy kemudian klik sell ketika harga segini, kemudian klik sell ketika harga segini. Itu kita nggak bisa seperti itu ya. Kita harus tahu sistem yang kita gunakan dalam trading itu kayak gimana. Dan ini juga salah satu yang paling penting, yaitu kita harus punya mentor. Ya makanya kenapa mungkin banyak banget kan yang namanya ada komunitas trading, kemudian juga ada grup-grup trading dari yang mulai gratis sampai berbayar gitu. Nah kita harus punya, ibaratnya kita mau belajar tapi kita nggak ada yang ngajarin atau kita nggak punya guru. Nah itu
bisa bikin kita tersesat atau salah jalan. Yang paling penting juga kita harus punya mentor. Nah ibaratnya gini, kita mulai trading tapi kita nggak punya basic trading, kita nggak punya sistem trading kayak gimana, dan kita nggak punya mentor, bisa-bisa kita yang ada langsung margin call karena kita nggak ada gitu dasarnya buat trading. Apa sih, cuman klik buy sell doang gitu. Ya udah, kita mungkin bisa terjadi margin call atau kita bisa loss besar-besaran. Yang harus dihindari adalah itu, profit konsisten itu tujuannya, profit dan loss itu adalah risikonya. Dan yang paling penting adalah kita harus punya dasarnya dalam memulai sebuah bisnis atau dalam trading bisnis. Kemudian sistem trading yang kita gunakan dan mentor. Jadi kita bisa belajar dari berbagai bahan bacaan atau belajar secara otodidak, atau kita bisa belajar pada ahlinya atau ikut kelas dan komunitas. Jadi ada banyak pilihan gitu dalam setiap memulai bisnis ataupun memulai trading. Kita bisa belajar secara mandiri atau otodidak, atau kita bisa belajar pada yang sudah ahli, ikut kelas, kemudian ikut komunitas dan sebagainya. Kayak misalnya di Trade Indo sendiri itu kita memfasilitasi gitu yang mana basic trading buat yang awam gitu kita berikan. Kemudian juga sistem trading itu kan banyak ya, kayak di grup-grup kita juga ada di Discord dan lain sebagainya. Dan di sini di Trade Indo sendiri kita punya yang namanya mentor gitu. Jadi kita bisa belajar sama mentor siapapun, sama master siapapun gitu, selama apa yang kita bingung, apa yang kita tanyakan dalam trade itu kayak gimana sih, nah itu kita bisa tanyakan pada ahlinya gitu, sama mentor yang ada di Trade Indo gitu. Jadi kalau kita mau mulai bisnis step by step itu ya, khususnya bagi pemula ya, kita lebih baik mencari pada yang memang paham gitu. Kita belajar sama yang sudah ahlinya, daripada kita mau mulai tapi kita nggak punya basic, nggak punya sistem trading dan nggak punya mentor gitu. Nah yang ada kita hanya membuang-buang waktu dan membuang materi yang kita punya, karena ya resikonya sangat besar gitu ya, khususnya di dunia trading. Nah di pasar forex ini sejauh ini merupakan pasar keuangan terbesar dan paling liquid di dunia, dan perkiraan omset harian global itu rata-rata lebih dari 6,5 triliun US dollar, yang telah meningkat dari 5 triliun hanya beberapa tahun yang lalu. Nah ini salah satu juga gitu fitur penting dari pasar forex adalah tidak ada pasar sentral atau pertukaran di lokasi pusat, karena semua perdagangan dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer. Ini dikenal sebagai pasar yang over the counter. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau mulai bisnis di dunia trading, kita hanya perlu gadget dan juga jaringan internet dan ilmu buat kita trading. Karena pasar forex sendiri ini sangat menjanjikan gitu ya, lebih besar dari apapun. Karena ibaratnya ya, orang yang investasi, orang yang trading di pasar forex itu nggak melingkup hanya satu negara, tapi berbagai negara di seluruh dunia, yang mana kita memperdagangkan atau mata uang dari berbagai macam negara di dunia gitu yang ada gitu. Nah itu pelaku di dalam pasar forex ini nggak hanya per orang, tapi juga ada misalkan lembaga seperti lembaga keuangan, ada bank juga, bahkan sampai pemerintah gitu. Nah ini yang mengakibatkan kenapa pasar forex itu sangat menjanjikan dan juga sangat liquid di dunia gitu. Market capitalnya pun bahkan lebih besar dari katakanlah indeks harga saham di negara kita di Indonesia gitu, bahkan lebih besar lagi dari itu. 6,5 triliun US dollar itu perkiraan omset harian di seluruh dunia gitu secara rata-rata. Nah itu kan sangat menjanjikan sekali gitu untuk kita sebagai orang yang ingin memulai bisnis. Nah trading adalah salah satu yang bisa jadi peluang buat kita mencari keuntungan, tapi dengan ilmu yang juga benar gitu untuk mencapai itu semua. Nah lalu bagaimana sih market forex bekerja? Nah, sebagai besar negara memiliki mata uang yang berbeda-beda.
tapi tidak semua gitu. Jadi ada banyak negara yang punya mata uang, tapi nggak semua bisa diperdagangkan di market forex. Dan pelakunya itu orang dan perusahaan perlu mengkonversikan dari satu mata uang ke mata uang lain saat menjual, membeli dan mempekerjakan, meminjamkan, bepergian atau berinvestasi melintasi batas negara. Jadi ibaratnya kita mau adanya ekspor impor gitu. Nah, tentunya kita memerlukan mata uang yang diterima gitu di kedua negara ini atau lebih dari dua negara ini. Jadi kita ketika menjual atau membeli barang dari luar negeri itu, nah kita perlu yang namanya kan mata uang. Di sini kita adanya pertukaran mata uangnya. Seperti itulah ibaratnya market forex bekerja gitu. Kalau kita mau beli, kita mau jual, kita mau minjem uang, kita mau bepergian, nah itu kan kita harus punya misalkan mata uang di negara yang mau kita tuju, atau mau kita berbisnis apapun itu yang berhubungan lingkupnya itu antara kedua negara atau secara global, kita memerlukan yang namanya pertukaran uang di negara masing-masing ini. Misalkan katakanlah dolar ini kan menjadi salah satu mata uang yang sering digunakan atau sering dipakai untuk perdagangan skala internasional di berbagai negara. Nah, begitulah, seperti itulah market forex bekerja gitu. Yang pertama, nilai tukar adalah harga satu mata uang yang dinyatakan dalam satuan mata uang lain. Misalnya $1 sama dengan berapa rupiah. Nah, itu nilai tukar yang memang dihargai gitu antara negara yang melakukan pertukaran mata uang ini. Kemudian adanya operasi penawaran dan permintaan di pasar. Kita mau jual barang ya otomatis harus ada yang beli dong. Nggak mungkin kita jual barang tapi nggak ada yang membutuhkan. Nah, itu adanya penawaran di situ dan adanya permintaan di situ. Yang ketiga, di pasar valuta asing itu permintaan dan penawaran menjadi saling terkait erat karena seseorang atau perusahaan yang meminta dan membutuhkan mata uang pada saat waktu yang sama gitu. Jadi kita mau berdagang, ekspor impor dan lain sebagainya, ada di situ penawaran dan permintaan gitu akan valuta asing atau mata uang di negara yang mau kita tuju. Jadi adanya permintaan itulah yang menjadikan market forex ini bekerja. Kemudian pasar valuta asing itu bekerja melalui lembaga keuangan dan beroperasi pada beberapa tingkatan. Dari misalkan yang tingkat katakanlah secara daerah, kemudian sampai ke nasional dan internasional. Nah, itu ada lembaga-lembaga keuangan yang mengaturnya. Kayak misalkan kita sering dengar yang namanya bank sentral atau The Fed dan lain sebagainya. Itu kan salah satu dari bagian lembaga keuangan yang memang berputar market forex itu di situ gitu, di lembaga-lembaga keuangan, di bank sentral dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu penguatan dan pelemahan mata uang ketika harga sebagai besar barang dan jasa berubah, harganya dikatakan naik atau turun. Ibaratnya seperti hukum ekonomi ya, ketika permintaannya banyak, otomatis harga barang tersebut akan dinaikkan karena ya orang membutuhkan itu gitu. Maka terjadilah hukum ekonomi di situ. Kalau harganya naik ya karena permintaannya juga banyak gitu, jadi sengaja dinaikkannya. Siapa sih dalam bisnis yang nggak mau untung? Makanya kenapa di situ ada harga naik dan harga turun. Sama juga seperti pertukaran mata uang di market forex kayak gitu, ada hal-hal yang mempengaruhi kenapa nilai mata uang tersebut bisa naik dan kenapa mata uang tersebut nilainya bisa turun. Ada hal-hal yang memang menjadi hukum ekonomi di situ ya, karena pasar bekerja. Nah, gimana sih peluang di market forex ini? Nah, yang pertama, peluang bisnis di pasar forex ini sangat-sangat menjanjikan. Yang pertama, pasar forex itu fluktuatif pasarnya, dapat dimanfaatkan untuk kita trading secara jangka panjang, pendek atau menengah gitu. Nah, itu kita bisa lakukan kalau kita mau jadi investor, berarti ya secara jangka panjang. Nah, itu bisa menjanjikan. Kemudian kalau kita mau jadi scalping atau copet-copet dikit lah ya kalau misalnya dalam bahasa tradingnya, scalpingan dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa juga gitu dalam jangka pendek karena pasar forex itu fluktuatif gitu, tiap detik itu berubah, apalagi misalkan di pair-pair tertentu kayak XAUUSD dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa berpengaruh di situ ya. Nah,
Kayak misalkan stock market di sebuah negara itu bernilai 212 dolar billion 212 billion dollar. Di market forex itu kita bisa bernilai 5,1 triliun dolar. Nah, ini ada perbedaan antara misalnya pasar saham dan pasar forex. Otomatis pasar forex ini lebih menjanjikan dong. Kemudian pasar forex ini buka 24 jam sehari gitu, full selama dalam 5 hari, dalam seminggu itu full. Untuk ini menjadi salah satu peluang yang memang bisa kita dapatkan profit harian di market forex. Dan selanjutnya pasar forex adalah pasar yang paling liquid di dunia. Ada banyak trader yang ingin melakukan trading pada waktu tertentu dan setiap harinya gitu. Jadi kita sebagai pelaku bisnis di pasar forex itu bisa dapat keuntungan secara lebih mudah gitu, karena liquid gitu. Kita mau jual, kita mau beli itu sangat mudah gitu. Dalam hitungan detik kita pasti bisa mendapatkan penawaran dan permintaan di pasar forex. Kemudian trading di market forex pun memberikan kita kesempatan untuk memperdagangkan berbagai macam pasang mata uang gitu, berspekulasi tentang peristiwa global dan kekuatan relatif ekonomi besar dan kecilnya gitu. Nah, ketika kita sebagai pelaku di pasar forex itu kita mempunyai kesempatan untuk memperdagangkan GBP USD, kemudian GBP Euro dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai peluang ya buat mendapatkan keuntungan di situ, karena secara relatif pasar forex ini sangat kuat. Selama masih ada uang di dunia ini, pasar forex akan terus ada gitu. Dan selama masih kita ada perdagangan dan sebagainya di berbagai macam negara, itu pasar forex akan tetap ada. Kemudian leverage yang dapat membuat uang kita akan melangkah lebih jauh gitu. Nah, ini yang dibandingkan dengan instrumen di bidang lainnya ya, instrumen keuangan. Di pasar forex sendiri kita ada yang namanya leverage atau daya ungkit. Ketika misalkan kita melakukan deposit atau kita punya balance atau modal hanya $1.000, tapi kita punya leverage gitu, jadi bisa menambah daya ungkit gitu. Berarti kita bisa dana yang kita punya itu bisa didorong ketika lagi adanya floating dan lain sebagainya, karena ada di market forex ini ada yang namanya leverage. Nah, apa sih tips untuk membangun trading plan yang simple dan profitable? Yang pertama, tentukan alasan Anda trading. Alasan kita mau trading atau kita mau mulai bisnis trading itu apa sih sebenarnya? Kalau cuman ikut-ikutan jangan, karena terlalu riskan banget gitu, terlalu tinggi banget resikonya buat kita cuman asal-asalan, cuman ikut-ikutan di dunia trading forex itu. Dan yang kedua, kita harus punya goals. Kita punya tujuan dalam mencapai trading forex ini, di bisnis trading forex ini kayak gimana sih tujuannya kita. Dan yang ketiga itu kita menetapkan prinsip-prinsip dalam manajemen resikonya. Kita mau trading, kita udah punya tujuannya apa, kemudian kita punya targetnya gimana. Yang ketiga, kita harus punya prinsip untuk mengatur atau memanage resiko yang pasti ada di dalam setiap bisnis, apalagi di bisnis trading forex gitu. Dan yang keempat, kita harus mempunyai exit rules, atau kita punya cara untuk kita keluar dalam bisnis ini gitu. Kita mau sampai berapa tahun sih di bisnis dunia forex, kemudian di bisnis lainnya pun begitu. Kemudian ketika kita menghadapi kerugian, kita juga punya cara atau jalan buat keluar dalam masalah atau resiko yang kita hadapi. Ketika kita punya set exit rules, kita bisa tahu kapan kita bisa menghindari resiko yang lebih besar dan kapan kita bisa keluar dari resiko atau masalah yang kita hadapi atau kerugian yang kita hadapi. Selanjutnya itu tingkatkan performa trading kita. Nah, kalau di bisnis atau di dunia trading itu kita harus meningkatkan gitu performa trading kita. Bagaimana kita harus punya performa dalam penentuan bisnis atau trading kita itu lebih lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Kita harus punya
gitu. Jadi kita dalam set goals kita harus menentukan juga gitu kita performanya dalam dunia trading seperti apa sih. Nah itu mungkin sedikit tips tentang trading plan yang simple dan profitable. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan